Halo, kembali lagi dengan channel Wardi Desain. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana cara untuk membuat template drawing design, khususnya untuk di software Fusion 360. Oke, langsung saja. Sebelum membuat template drawing, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mengatur preferences di drawingnya. Nah, ini kan masuk di bagian preferences, kemudian masuk ke drawing. Nah, di sini di bagian standar ini kan masih menyesuaikan dari desain kita. Nah, ini kita bisa tentukan kita menggunakan ASMA atau ISO. Di sini saya menggunakan ISO, kemudian unitnya pakai milimeter, dan di sini pakai kertas A4 yang landscape. Jadi ada dua, ini portrait, ini landscape sampai A0. Nah, di sini saya pakai A4 yang landscape. Kemudian di bagian override or restore format default below ini di checklist. Dari sini kemudian projection angle, kemudian text height, font ini bisa aktif, kita bisa mengatur. Nah, di projection angle ini saya pakai proyeksi Amerika. Nah, jadi pilih tilt angle atau sudut pandang ketiga, kemudian text height-nya pakai yang standar 3,5, kemudian fontnya ini pakai Arial, cuman untuk font bisa menyesuaikan dengan tergantung keinginan aja. Jadi kalau mau dirubah ya silahkan. Di sini mungkin saya rubah ke secure. Kemudian di linear dimension dan juga angular dimension, di sini saya ganti menjadi 0. Setelah itu di line width group, di sini bisa diatur ke medium. Kalau medium di sini tagline-nya 0,5, namun yang saya pakai di sini yang thin, yang tagline-nya 0,35. Nah, setelah ini diatur, kemudian nge-play, klik OK. Nah, baru kita mulai klik file untuk membuat new drawing template. Nah, ketika kita klik new drawing template akan muncul dialog box seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, ini kita cancel. Nah, di sini tampilan dari template drawing ini masih bawaan dari Fusionnya. Nah, jadi kita bisa edit dengan klik kiri, kemudian akan terpilih seperti ini, berwarna agak kebiruan, kemudian klik kanan. Nah, di sini kita pilih yang new title block. Nah, kemudian muncul dialog box new title block. Di sini ada 3 pilihan, ada from existing, kemudian from sketch, kemudian from the file. Nah, untuk membuat sketch baru kita pilih yang from sketch. Nah, kemudian kita bisa berikan nama sesuai dengan etiket yang mau kita buat, misalnya etiket A4 landscape. Nah, kemudian klik OK. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini. Akan ada border, kemudian ada layout grid dan juga snap to grid. Nah, jadi yang mungkin menjadi perbedaan dengan software lain di sini, untuk membuat etiket itu kita tidak bisa mengedit ya. Kalau kita membuat garis, katakanlah panjangnya sekian, kemudian mau kita edit itu nggak bisa. Bisanya cuma kita ukur ini panjangnya berapa, 72. Namun kita delete dulu. Dalam membuat template kita diberikan
fasilitas layout grid dan snap to grid ini ya, yang gunanya untuk memudahkan kita untuk membuat etiket. Jadi dari sini, dari kotak-kotak ini kita bisa membuat acuan berapa panjangnya, semakin kiri semakin panjang, kemudian sudutnya juga bisa diketahui. Nah, karena itu bagian option ini biarkan dicentang seperti ini. Setelah itu di line width kita juga bisa atur. Nah, ini biarkan 0,35 mm. Nah, line type-nya juga pakai continue. Selanjutnya mari kita mulai membuat etiket. Kita bisa pakai yang 2 point rectangular. Kita mulai dari sini, kemudian kita scroll untuk zoom. Nah, di sini panjangnya 185 mm dengan tinggi 25 mm. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat garis untuk baris bawah ini 10 mili dari sini, kemudian memanjang 185, kemudian kotak paling kiri ini panjangnya 30. Nah, dari sini ke bawah 15, kemudian repeat line lagi, buat line dari sini panjangnya 40 ke bawah 25. Setelah itu repeat line sini 64, dari sini 64 sampai bawah 25. Nah, kemudian dari sini 16. Nah, klik kanan, oke. Kemudian kita buat baris untuk keterangan skala, satuan, tanggal, dan NIM. Dari sini kita bisa agak besarkan, kemudian ke bawah 5 mm, memanjang sampai sini 104, kemudian 5 mm lagi, memanjang 104, klik kanan, oke. Nah, dari sini kita bisa mulai mengisi etiket ini, mulai dari proyeksinya. Dari sini kita bisa buat garis bantu, kita buat lingkaran di sini, tekanlah diameternya 6, kemudian diameter luar 6, kemudian diameter dalam 4. Setelah itu kita tarik ke sini 9. Tadi jari-jarinya berarti 4 sama 6, berarti ini tadi diameter 12 sama diameter 8. Nah, ini 4, kemudian ke sini 10, tambah lagi, berarti kalau 4 tadi 6 tambah 2. Nah, dari sini tarik repeat line 4, sini 10, sini 2. Nah, tarik repeat line lagi. Nah, di sini kita bisa pilih garis yang tidak digunakan dengan klik kiri, klik kanan delete, atau kita kemudian kita buat garis sumbunya dari sini sampai sini, kemudian klik kanan, repeat line, kemudian dari atas ke bawah repeat line, dari sini kanan, klik kanan, oke.
Nah, kemudian kita berikan keterangan, kita bisa pakai teks ini dari sini ke sini. Kita bisa ganti fontnya. Kemudian ketinggiannya juga bisa diatur. Nah, untuk keterangan yang pertama ini skala. Nah, ini juga bisa dibuat miring atau ini dia agak kecilkan 3 mili. Nah, seperti itu. Ketika kita mau mengedit, kita blok dulu, kemudian kita atur. Nah, setelah itu kita geser, kita tempatkan ke bagian tengah. Nah, di sini kalau misal kita mau edit, tinggal klik kanan, tinggal klik 2 kali, kemudian kita tempatkan. Nah, di sini karena kita mau memberikan titik 2, di sini kita bisa agak panjangkan, close. Nah, setelah ini kita tinggal copy paste untuk keterangannya. Dari sini kita copy, kita select teks yang mau kita copy, kemudian transformnya point to point, kemudian kita pilih titik acuannya dari sini. Nah, titik acuan di sini, kemudian kita tempatkan di sini, kita taruh. Nah, seperti ini. Kalau sudah, klik kanan OK. Setelah itu kita tinggal edit di sini satuan, kemudian klik 2 kali di sini tanggal, kemudian di sini gambar, di sini identitas bisa name, kemudian di sini dilihat. Nah, kemudian di sini tekanlah universitas Jember. Kita bisa geser. Nah, kemudian ini juga kita edit ukurannya, kita besarkan, kita ganti 5 mili. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur. Nah, ini titik 2 nya kita hapus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk mengisi keterangan-keterangan ini kita bisa memakai atribut. Jadi nanti bisa langsung menyesuaikan dengan ketentuan part atau komponen yang kita buat. Katakanlah untuk skalanya kita buat di part atau komponen kita itu 2:1 ataupun 1:2. Nah, di sini nanti kita tidak usah mengganti ataupun mengedit, tinggal menyesuaikan dengan part atau komponen yang kita inputkan nantinya kalau kita menggunakan atribut. Jadi kita tinggal klik atribut, kita pilih di keterangan bagian mana kita tempatkan. Nah, di sini kita bisa memilih atributnya. Untuk skala berarti kita cari di sini drawing scale. Nah, otomatis nanti bakal menyesuaikan dengan project ataupun part yang kita inputkan. Close, kita geser ke sini. Kemudian kita buat lagi di sini untuk satuan kita bisa custom satuannya milimeter, dan close, kita atur lagi. Nah, ini bisa di sama ratakan biar lebih bagus kalau memang mau diedit. Kemudian ini untuk tanggal kita cari drawing
edit. Nah, di sini kita juga bisa atur tempatnya. Nah, seperti ini. Kemudian di gambar ini kurang titik 2 ya. Nah, kita bisa geser. Oh, sudah. Maaf. Kemudian kita bisa kasih atribut lagi di sini. Ground B, kemudian kita atur tempatnya. Kemudian name kita bisa pakai manual. Nah, kita bisa geser. Setelah itu dilihat, ini bisa juga manual. Kita kasih assistant dosen. Nah, kemudian di sini kita bisa kasih title ataupun project name. Kemudian di sini kita bisa kasih sheet number. Kemudian di sini ukuran kertas, paper size. Oke, finish. Nah, setelah ini kan sudah ya. Sudah, kita klik finish tutup blog. Nah, di sini untuk template sudah jadi, tinggal kita save dengan Ctrl S. Nah, di sini kita bisa kasih nama tiket 4 landscape. Kemudian tempatnya di mana silahkan disesuaikan, nantinya bisa dipilih. Nah, tinggal di save seperti itu. Nah, sekian tutorial untuk membuat template desain, drawing desain 2D untuk menyesuaikan dengan etiket yang telah ditentukan oleh katakanlah universitas tertentu ataupun standar tertentu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini jika memang membantu kalian dalam belajar software desain.